izin merekam Ibu. Kebetulan nanti saya Bentar. upload saja ke YouTube biar mudah diakses. Oke, Sudah Bu. iya. Di YouTube Di apa YouTube punya di saya grup upload juga boleh. biar ini Jadi, mudah. boleh. Jadi untuk tugasnya seperti biasa sebenarnya kurang lebih dengan tugas dosen-dosen yang lain, saya butuhkan presentasi tapi tidak sekedar presentasi, memang harus ada hard copy, harus ada hard copy dalam bentuk makalah dengan PPT. Jadi nanti saya akan kirimkan link di Google Drive, saya akan kirimkan linknya untuk kumpul tugasnya nanti. Tapi silahkan dulu, Anda kan punya kesempatan untuk membuat ini kurang lebih 1 minggu kan? Untuk Ya Bu. tugasnya, jadi pekan depan itu di hari Sabtu, insya Allah saya akan menunjuk saja kelompok yang untuk presentasi, tapi itu nanti sifatnya random. Saya tidak ingin memulai dari kelompok 1 atau kelompok 7 atau apapun, karena kita sifatnya random, sehingga okay, boleh. Sehingga semua mempunyai peluang yang sama gitu. Peluang yang sama untuk mereka semuanya sudah siap dengan tugasnya. Semua punya peluang yang sama terkait dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jangan, karena selama ini ada identik bahwa kelompok 1 itu harus selalu di hari pertama untuk presentasi atau penugasan kan? Ada Tidak benar. kecenderungan. Tidak benar kalau di kelasnya kami Bu. Oh, Yang tidak juga. di kelasnya kami biasanya kelompok dulu yang maju karena biasanya teman-teman yang lain belum siap karena beberapa masalah-masalah tuh. Salah Oke. satunya masalah klasik. Iya sih. Jadi tapi untuk kelas saya nanti, kalau biasanya mungkin tugasnya Marjuni, saya tidak mau, saya sudah lihat kelompoknya, sudah ada pembagiannya dikirimkan, tapi apapun itu, siapapun itu, saya pun buat ini tugasnya tidak melihat siapa yang ada di dalam, benar-benar serandom dan tidak ada istilah hanya Marjuni. Ini kan waktunya 1 minggu. Kalau hari ini saya kasih, masih ada kesempatannya sampai berapa hari kemudian. Jadi paling lambat malam Sabtu depan Anda sudah kirimkan tugasnya ini ke link yang akan saya kirimkan nanti sama Juni ya. Ya Bu. Nanti silahkan kirim tugasnya, tugas Word-nya dalam bentuk makalah atau Word atau dalam bentuk PDF-nya dan slide-nya ini sudah ada. Kita sudah lihat ininya, sudah lihat slide yang saya tayangkan? Sudah Bu. Jadi yang saya lihat itu makalah, sampul, pengantar, latar belakang, rekomendasi, slide, dan presentasi. Jadi maksudnya gini, jadi makalahnya sistematikanya seperti yang tertera ini. Iya Ibu. Ya. Iya Bu. Terus dari makalah ini Anda buat slide minimal 10 slide berdasarkan makalah yang Anda buat. Jadi satu kelompok membuat 2 istilahnya. Satu yang akan dipresentasi dalam bentuk slide, satunya ya semuanya dikirim ke Ibu. Apakah slide dengan makalahnya semuanya dikirim ya? Iya Bu. Jelas ya, kalau PPT-nya enggak usah di PDF-kan. Terserah mau di PDF atau apa, kirim saja, nanti saya kirimkan linknya untuk pengiriman tugasnya. Jelas ya? Jelas Bu. Jadi presentasi akan dimulai pekan depan. Kita pertemuan keberapa ya? Ke-7 atau ke-8 gitu? Karena tidak ada meet. Kalau minggu depan Ibu toh berarti kita pertemuan ke-8 kalau minggu depan. Benar sih. Kalau pertemuan ke-8 berarti sudah benar. Itu tugasnya ini kan Ibu sudah tidak kasih meet lagi, Ibu sudah tidak kasih final lagi. Semuanya benar-benar dari saya penilaiannya dari keaktifan di kelas dan keaktifan dalam diskusi dalam kelompok terutama khususnya. Jelas ya? Jelas Bu. Yang lain juga ya? Oh, tapi ini rekam ya. Mudah-mudahan yang lain juga monitor. Sudah ya? Oke. Saya pindah ke slide berikutnya untuk menjelaskan sistematika sudah ada. Jadi ini yang menjadi isu-isu, sebenarnya ini juga saya breakdown dari SKN juga plus dengan yang lain. Cuman kalau kita bicara SKN kan luas sekali. Bicara upaya kesehatan ada UKP, ada UKM.
Jadi misalnya nomor 1 ya, ya disesuaikan saja kelompok 1 dengan nomor-nomornya ini Marjuni. Lihat. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Karena saya pun juga tadi tidak memperhatikan siapa ini kelompok 1 atau siapa ini kelompok 7 atau kelompok 5. Saya tidak, intinya saya kemarin pesan itu proporsional. Proporsional dalam artian kalau misalnya memang laki-laki yang terbatas dibagi, tapi kalau kurang lebih sama, misalnya 10-10 apa 11-11 ya, di ini saja, diacak saja. Laki-laki ada 6, Bu, dan saya sudah bagi laki-lakinya di 6 kelompok. Oke, kita sudah distribusi ya, sudah distribusi ke semua kelompok. Berarti ada kelompok yang tidak ada laki-laki, yang tidak ada masalah. Ada satu kelompok yang tidak ada laki-lakinya. Tidak apa-apa. Ini kan sebenarnya orang pintar. Kita ini hanya mau sharing session saja mengenai persoalan-persoalan yang kita hadapi terkait dengan persoalan pembunuhan kesehatan kita. Yang pertama misalnya persoalan upaya kesehatan, kita nanti apa yang dibahas dalam makalahnya tentu saja adalah terkait dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada saat ini, apa masalahnya, ada kendalanya, terus aturan-aturan yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan, silahkan kaji di situ. Jelas ya? Untuk kelompok 1, saya tadi tidak tahu siapa kelompok 1, tapi ini kan direkam, jadi nanti bisa di-share sama temannya, nanti teman juga bisa lihat. Terkait dengan pembiayaan kesehatan, jadi karena pembiayaan juga besar, tentu saja mulai dari proses perencanaan sampai pembiayaan sangat besar. Jadi kita nanti fokusnya di pembiayaan itu terkait dengan SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mengerucut pada BPJS Kesehatan. Ini yang dimaksud BPJS Kesehatannya. Oh, jadi kita langsung berkerucut ke ke BPJS. Tentu saja bicara pembiayaan kesehatan secara umum, regulasinya apa, seperti apa pembiayaan kesehatan pusat, bagaimana dana alokasi pusat, bagaimana dan segala macamnya. Nanti pembiayaan ini lebih fokus nanti pembahasannya persoalan ini kan ujung-ujungnya pernah saya sampaikan, saya kira pekan lalu, apapun semua sebenarnya dalam SK ini, subsistem ini, ujung-ujungnya adalah terkait dengan upaya kesehatan sebenarnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kan. Jadi terkait dengan pembiayaan, silakan cerita mengenai regulasinya apa segala macam, masuk lebih fokus nanti mengenai sistem jaminan sosial nasional dan lebih mengerucut pada persoalan BPJS Kesehatan. Misalnya sekarang BPJS tidak ada lagi kelas perawatannya apa segala macam, itu nanti menjadi bahan kita di dalam makalah dan menjadi bahan dalam slide dan bahan dalam diskusi. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Yang ketiga mengenai SDM kesehatan, jadi tentu saja. Tapi Bu, slide tidak berpindah. Memang saya tidak pindah, saya hanya pindah dari poin ke poin saja ini di slide yang sama. Oh belum ya? Saya sudah lihat. Belum berpindah slide-nya, Bu. Oh sorry, tunggu dulu. Ini saja paling, nggak usah pakaikan slideshow. Ini sudah kelihatan sini ya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke ya. Yang lain monitor enggak nih? Kok cuma Marjuni aja yang aktif? Yang lain monitor. Ada, Bu. Ada. Hadir. Monitor Jaki. Oh ya, masalahnya ada. Terji, Bu. Iya. Kita ada di dalam nih, Bu. Kita monitor, Bu. Oke. Intinya monitor ya. Sampai nanti yang kita mau dalam tugasnya itu bukan itu. Kenapa harus fokuskan? Karena kalau bicara kesehatan lebar sebenarnya, banyak sekali banyak sekali. Jadi kita fokusnya situ. Karena kita berbicara itu, kita bicara kebijakan, kita bicara strategi bagaimana upaya kita terkait dengan mengalokasi kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat. Jadi kita lebih fokus ke terkait dengan SJSN-nya dan akan lebih mengerucut lagi persoalan BPJS-nya. Jelas ya? Oke. Jelas di poin pertama sudah ya? Jelas kelompok 1? Siapa tadi yang kelompok 1? Coba lihat. Kelompok 1 ada Ibu Ibu Maria, Ibu Antoni. Biar saja kan menjelaskan Ibu nanti saya share linknya di teman-teman. Nanti share ya? Iya. Oke, saya lanjut di terkait pembiayaan tadi sudah jelas.
sumber daya manusia kesehatan juga, karena ini saya breakdown dari SIN sebenarnya juga, di plus dengan isu-isu yang masyarakat, kesehatan masyarakat global. Jadi sumber daya manusia kesehatan, persoalan kualitas dan kuantitas, persoalan distribusi, terkait juga dengan persoalan quality, semua permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kita ini nanti diskusinya lebih ke sharing session, jadi mungkin kalau Anda bisa menampilkan persoalan SDM kesehatan di wilayah kerjanya pun juga bisa lebih mengerucut ke sana. Kalau memungkinkan ya, terkait juga pembiayaan, terkait jangan upaya, kalau Anda bisa buat misalnya bicara BPJS, Anda bicara BPJS di wilayah kerjanya, itu bisa lebih bagus. Artinya dia lebih real faktanya. Kita kan bicara fakta, ya. Sama juga dengan SDM kesehatan. Jadi kalau Anda berbicara terkait dengan wilayah kerjanya itu bisa lebih bagus. Begitu pula dengan poin keempat mengenai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Bagaimana yang ada ini, ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan itu yang ada saat ini, dan persoalan ke depan nanti, persoalan masalah-masalah kesehatan ke depan, bagaimana ketersediaannya, bagaimana aksesibilitasnya di masyarakat, ya kan? Kadang-kadang sediaan farmasinya ada, tapi aksesibilitas masyarakat itu sangat terbatas gitu. Tentu saja bicara mengenai kondisi geografi masyarakat kita, ini semua bisa dihubungkan, termasuk di upaya kesehatan, pembiayaan, semuanya bisa dengan kondisi geografi Indonesia dan segala macamnya. Terkait dengan yang jelas ya sampai keempat. Oke, yang kelima terkait dengan manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Jadi ini khususnya adalah kita berbicara bagaimana informasi yang ada sekarang, aturan yang Permenkes ya, yang mengenai Permenkes kalau saya tidak salah yang terbaru itu mana ya, saya yang mengenai satu data kesehatan ya, itu bisa dijadikan dasar dalam rangka ini persoalan regulasi juga. Jadi regulasinya itu terkait dengan bagaimana kebijakan kesehatan yang pro rakyat. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu pun juga akan pro rakyat, tapi yang dirasakan real di masyarakat itu kadang-kadang yang tidak, rakyat itu tidak merasa, tidak pro mengenai persoalan kondisi sehat, kondisi sakit, pembiayaan dan segala macamnya. Ini kan semua ada keterkaitannya sebenarnya antara satu dengan yang lainnya. Ini yang dibahas di poin 5. Yang keenam adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan. Ya, itu intinya sebenarnya, bagaimana pemberdayaan masyarakat terkait dengan PHBS, terkait dengan STBM, ya. Semua yang terkait dengan itu, bagaimana semuanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Yang ketujuh itu ada kesehatan masyarakat global. Jadi persoalan-persoalan masyarakat kesehatan secara global yang kita hadapi sekarang ada triple burden dan menuju sindemi. Pernah dengar istilah sindemi? Baru dengar Bu, yang kemarin saya cuma baru tahu 2, pandemi dan endemi. Oh iya. Jadi sindemi juga ini istilah baru, saya lupa siapa yang membuat teori. Sindemi itu adalah kumpulan dari beberapa pandemi. Misalnya kayak sekarang Anda misalnya kemarin Maret Juni kan mengenai HIV/AIDS kan, dengan kondisi sekarang ada COVID, jadi dalam waktu yang bersamaan itu kita diserang dari beberapa ada pandemi dari segala berbagai macam penyakit, itu kita kategorikan sindemi lagi. Dan memang dia istilah baru, itu kita juga gunanya belajar. Silahkan cari tahu mengenai jadi kondisi isu-isu masyarakat kesehatan masyarakat global itu contohnya memang adalah HIV/AIDS. Sampai hari ini kita tahu bahwa persoalan HIV ada strategi. Pernah dengar strategi di HIV/AIDS, strategi 90-90 menuju di 2030. Sekarang itu menjadi strategi 95-95-95. Ya kan? Oh, sekarang berpindah lagi 95-95. Ya, 95-95-95 strateginya itu dari 90 ke 95 itu strateginya itu saya kira sudah, saya tidak jelaskan lagi itu yang dimaksud strategi ini tentang HIV/AIDS itu. Jadi silahkan bahas persoalan kesehatan masyarakat secara umum terkait dengan triple burden. Silahkan men-searching yang namanya sindemi, triple burden,
triple burden menuju sindemi sebenarnya. Persoalan-persoalan kesehatan kita, infeksi, non-infeksi, dan penyakit-penyakit yang lainnya sekarang, plus dengan berbagai macam serangan masalah-masalah penyakit itu kan juga penyakit itu kan kalau kita misalnya manusia itu menciptakan teknologi atau apapun yang terkait dengan menangkal semua permasalahan, penyakit juga begitu, mereka akan bermutasi, mereka juga gen itu akan menyesuaikan bahwa kondisi ini dia akan menyerang ini. Macam-macam kan penyakit sekarang. Dulu orang bilang tidak ada penyakit ini, mungkin ada, tapi memang tidak dia berbeda serangannya, berbeda apanya, dan ini yang kita mau bahas di sini. Persoalan kesehatan kita, tantangan dan ancaman kita ke depan, persoalan-persoalan masyarakat kita. Jadi terkait dengan sindemi, silahkan bahas, silahkan searching. Ada kok mengenai sindemi, boleh cari. Atau sekarang Anda bisa lihat yang dimaksud dengan sindemi, itu ada dari triple burden menuju sindemi. Ya, jelas ya? Jelas Marjuni dan teman-temannya? Jelas Bu. Jadi ada 7 kelompok yang sudah dibagi oleh Marjuni. Semuanya, saya kira juga Marjuni membaginya tidak dia fair, tidak ada tendensi apa-apa Marjuni ya. Benar-benar tidak ada Bu. Aman Bu, aman. Sesuai permintaan juga teman-teman, kalau mereka meminta sesuai yang mereka minta saya. Oke. Jadi ini pun juga kenapa saya tidak kirimkan Marjuni sebenarnya topiknya sebelumnya. Misalnya bisa saja kan saya kirimkan ini topiknya ke Marjuni untuk dia menyesuaikan kan misalnya, tapi saya sengaja tidak supaya semuanya mempunyai peluang yang sama kan, semua mempunyai peluang yang sama. Kalau saya sampaikan sekarang semua, jadi nanti silahkan persiapkan bahan diskusinya pekan depan nanti insya Allah kita akan diskusi dan semuanya saya acak saja. Bisa saja kelompok 1 dulu, atau kelompok 6 dulu, atau 7 dulu. Intinya, paling lambat malam Sabtu depan, 1 pekan setelah ini, Anda kirimkan tugasnya, baik dalam bentuk makalah atau dalam bentuk PPT, ke link yang akan saya kirimkan ke Marjuni. Jelas ya Marjuni ya? Yang lain juga, teman-teman juga yang lain. Oke, yang lain juga monitor. Mudah-mudahan, jadi saya berharap keaktifannya sebenarnya dari sini saja nanti kita sudah banyak bisa belajar. Saya kan juga butuh informasinya. Kita juga teman-teman yang lain mungkin yang tidak membahas persoalan yang bukan yang menjadi tugas untuk anunya, akan berbagi ilmu terkait dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh kelompok yang akan presentasi. Gitu ya. Jelas kira untuk tugasnya pekan depan saya itu saja yang saya mau sampaikan sama hari ini. Jadi sampai ketemu pekan depan saya akan tunjuk langsung siapa yang akan presentasi, dan itu kita akan habiskan sampai pembelajaran kita selesai. Saya tetap pasti akan menyusun materinya untuk resume-resume ke belakang nanti setelah akhir pembelajaran. Jelas ya? Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Soalnya saya juga agak kurang semangat Kak Di. Iya, Ibu nanti perbanyak minum air putih toh Bu. Minum air putih. Sih sepertinya. Kurang ini juga. Butuh mood booster juga ini. Jadi ya butuh minum madu mungkin Ibu toh, makan kurma. Iya, betul. Jadi saya ini sekarang kerjanya itu apa sih? Nonton yang lucu-lucu aja biar energinya muncul itu. Jangan terlalu cari ya film. Atau nonton bola kali ya. Ya boleh nonton bola Bu. Oke, saya cukup untuk hari ini. Terima kasih kebersamaannya sampai pagi ini. Saya mau memastikan boleh Bu? Ya, kenapa? Saya bisa bertanya Bu untuk memastikan tugas? Boleh silahkan. Saya simpulkan Ibu tuh berarti yang pertama itu nanti kita akan kumpulkan itu di malam Sabtu pekan depan. Paling lambat. Ya, kalau Anda bisa selesaikan besok, boleh besok. Iya Bu. Tapi saya kan belum bikin linknya. Ya. Yang kedua yang akan kita lakukan itu presentasi toh Bu. Yang kita buat kan makalah dalam bentuk Word dan PPT, kemudian kita lakukan presentasi. Iya. Presentasinya direndam kan Bu? Iya. Oke Bu, sudah jelas Bu. Jelas ya. Oke,
Jelas. Iya. Supaya kenapa di random? Supaya semua mempunyai peluang yang sama dan semuanya siap pada waktu yang sama. Karena kalau hanya kelompok satu yang saya tunjuk di minggu pertama, hanya kelompok satu yang siap. Gitu loh. Kan harus semuanya harus sama rata, sama rasa kan? Oke, cukup saya kira untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikut. Jangan lupa tugasnya. Saya akan kasih, saya tidak, nanti linknya saya kirim. Kalau Marjun bilang Ibu boleh dikirim linknya supaya kalau ada temannya sudah menginfokan sudah selesai, nanti saya kirim linknya. Jelas ya? Iya, Bu. Sama Marjuni. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Cukup untuk hari ini. Terima kasih. Sehat-sehat, Sampai Ibu, ketemu ya. pekan depan. Kesehatan, keselamatan, dan kita tetap semangat untuk kuliah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam.